Shalom dan selamat siang, adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Sehat dan tetap semangat ya, itu yang kakak harapkan. Kita bertemu kembali ya. Kita hari ini membahas pelajaran bab yang ketiga, demokrasi dan HAM dalam perspektif Alkitab. Silakan kalian simak baik-baik video pembelajaran ini dan kerjakan tugasnya. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati. Tujuan yang ingin dicapai dalam bab 3 ini adalah yang pertama, mendiskusikan bagian Alkitab yang menulis tentang hak asasi manusia. Dua, menjelaskan tugas dan tanggung jawab remaja Kristen dalam mewujudkan hak asasi manusia. Tiga, membuat karya sebagai wujud kepedulian terhadap HAM. Dan yang keempat, melakukan kegiatan sebagai bukti peduli HAM. Ya, ketiga kita akan bahas selama 2 kali pertemuan tanggal 2 dan 9 Oktober. Semoga tidak ada halangan. Sekarang kita akan memasuki pembelajaran, namun sebelumnya silakan kalian berdoa secara pribadi. Silakan. Bacaan Alkitab terambil dari Kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 30, 1 Raja-Raja pasal 21 ayat 1 sampai 16, dan Roma pasal 3 ayat 9 sampai 31. Pembelajaran ya, pembahasan mengenai demokrasi dan HAM dalam perspektif Alkitab bertujuan memberikan bimbingan kepada kalian sebagai remaja Kristen mengenai demokrasi dan HAM yang mengacu pada ajaran Alkitab. Isi Alkitab dapat dirangkum dalam kalimat ini: kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Karena kasih kepada manusia, maka Allah menciptakan, memelihara, menyelamatkan, dan membaharui manusia. Untuk itu, manusia dapat menanggapi penciptaan, pemeliharaan, penyelamatan, dan pembaruan Allah baginya dengan mengasihi Allah dan sesamanya. Prinsip kasih ini amat berkaitan dengan HAM. Intisari dari demokrasi dan HAM adalah jangan menyakiti sesamamu manusia. Dalam cerita Alkitab, kamu dapat temukan bagaimana Allah memperingatkan raja-raja yang memerintah untuk tidak merampas hak rakyat jelata. Sebaliknya mereka harus melayani kepentingan rakyat. Para janda miskin, anak yatim piatu adalah orang-orang yang terutama harus dikasihi dan dibantu. Bahkan dalam kitab Amos pasal 5 ayat 21 sampai 24, Allah menolak ibadah umatnya jika mereka tidak hidup adil dan benar di hadapan Allah dan sesama manusia. Melalui pembelajaran ini diharapkan kamu sebagai remaja Kristiani masa kini dapat termotivasi untuk menjadi pelaku demokrasi dan HAM. Dengan mempelajari HAM dalam perspektif iman Kristen akan menolong kamu untuk terpanggil mewujudkan HAM dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pelajaran ini kita akan belajar tentang demokrasi dan HAM melalui beberapa cerita kehidupan. Keruntuhan pemerintahan Orde Baru diwarnai pula oleh berbagai konflik di berbagai wilayah Indonesia seperti di Ambon, Poso, Kalimantan Tengah, Timor, Papua, dan lain-lain. Di Aceh, pemberontakan rakyat Aceh akhirnya dapat diselesaikan dengan perdamaian. Namun, di Papua, rakyat masih terus bergolak menuntut hak-haknya. Nah, sekarang kita akan melihat 4 orang tokoh perempuan yang memperjuangkan HAM
Mereka mempersembahkan dirinya bagi penegakan HAM, meskipun untuk itu mereka harus menderita, bahkan harus kehilangan nyawa mereka. Tokoh pertama, Aung San Suu Kyi, seorang perempuan yang tak pernah lelah memperjuangkan terwujudnya demokrasi di Myanmar, Burma. Ayahnya adalah Aung San, tokoh perjuangan Burma yang diakui sebagai bapak pendiri bangsa, sedangkan ibunya Daw Kim Hyi memainkan peranan penting sebagai tokoh politik dalam pemerintahan Burma, negara yang baru merdeka pada tahun 1948. Pada tahun 1950, Kim Hyi diangkat menjadi duta besar untuk India dan Nepal. Aung San Suu Kyi ikut bersamanya dan lulus dalam bidang studi ilmu politik dari Lady Shri Ram College di New Delhi pada tahun 1964. Ia melanjutkan studinya di Oxford dan memperoleh gelar BA dalam filsafat, politik, dan ekonomi pada tahun 1969. Setelah lulus, ia tinggal di New York City dan bekerja di PBB. Tokoh yang kedua, Rachel Ellen Corrie, seorang anggota Gerakan Solidaritas Internasional (GSI) yang dibunuh oleh pasukan pertahanan Israel (IDF) dengan sebuah bulldozer. Corrie dan teman-temannya bertindak sebagai manusia perisai. Corrie adalah seorang mahasiswa dari Evergreen State College di kota Olympia, Washington, Amerika Serikat, yang mengambil cuti 1 tahun dan berkunjung ke jalur Gaza pada Intifadah kedua. Setelah terbang ke Israel pada tanggal 22 Januari 2003, Corrie menjalani latihan selama 2 hari di markas besar GSI di tepi barat, lalu berangkat ke Fadah untuk ikut serta dalam demonstrasi di sana. Di Fadah, Rachel bertindak sebagai manusia perisai dalam upayanya untuk menghalangi penghancuran rumah yang dilakukan dengan bulldozer lapis baja oleh pasukan IDF. Pada malam pertamanya di sana, ia bersama 2 anggota GSI lainnya membangun tenda di dalam blok J yang sering menjadi sasaran tembak pasukan Israel. Kemudian bersama rekan-rekannya, Corrie bergegas membongkar tenda mereka lalu pergi karena merasa bahwa kehadiran mereka memprovokasi pasukan Israel. Tokoh yang ketiga, Ade Rostina Sitompul, lahir pada 12 Desember 1938 di perkebunan teh kelapa Nunggal milik kakeknya yang terletak di Cibadak, Parung Kuda, Sukabumi. Kepeloporan Ade Rostina dalam aktivisme hak asasi manusia banyak dipengaruhi oleh pengalaman hidupnya. Sejak kecil, Rostina menyaksikan dan bahkan secara langsung dilibatkan dalam aktivitas perjuangan kemerdekaan oleh ayahnya. Ia mulai belajar gerakan tutup mulut dengan berahasiakan tempat persembunyian yang dibangun ayahnya di rumah dan dilibatkan sebagai kurir bagi para gerilyawan dengan membawa pesan di balik lipatan. Rostina belajar tentang kesetaraan dan keadilan sosial melalui pergaulan dengan kalangan kuli perkebunan dari ayahnya, sedangkan tentang nilai kemanusiaan di mana musuh pun harus diperlakukan secara manusiawi, ia belajar dari kakeknya. Dan tokoh yang keempat, Malala Yousafzai. Malala lahir pada tanggal 12 Juli 1997 sebagai anak pertama setelah ibunya mengalami keguguran. Saking miskinnya, ayahnya tidak memiliki uang untuk membayar bidan supaya menolong ibunya melahirkan. Dalam budaya Pakistan, terutama suku Pashtun yang merupakan campuran antara etnis Pakistan dan Afghanistan, kelahiran bayi perempuan adalah suatu kemalangan bagi keluarga.
Namun, Xiaodin, ayah Malala, malah merayakan kelahiran anak pertamanya dengan mengatakan, "Saya melihat ke mata bayi cantik ini dan langsung jatuh cinta padanya." Ia bahkan meramalkan bahwa anaknya ini sungguh berbeda dari anak-anak lain. Xiaodin Yousafzai memiliki idealisme untuk menghadirkan pendidikan bagi anak di Pakistan, termasuk untuk anak perempuan yang sebetulnya dianggap tabu untuk bersekolah. Bersama temannya, Xiaodin mendirikan sekolah dan Malala menjadi muridnya. Sejak kecil, Malala sudah terbiasa mengikuti ayahnya berkeliling ke desa-desa sekitar untuk mempromosikan pentingnya pendidikan bagi anak perempuan. Aktivitas seperti ini tidak disukai oleh Taliban yang secara perlahan namun pasti mengambil alih kekuasaan di daerah tempat tinggal Malala serta menyerang sekolah-sekolah untuk anak perempuan. Tahun 2008, Malala bereaksi dengan berpidato yang intinya adalah mempertanyakan mengapa Taliban mengambil haknya untuk bersekolah. Cukup sampai di sini pembahasan kita ya. Dan sebagai tugas silakan kalian baca 4 kisah tokoh tersebut pada buku digitalmu halaman 34 sampai 40. Kemudian tuliskan pendapatmu atau tanggapanmu terhadap 4 tokoh tersebut berdasarkan kisah mereka dan kaitkan dengan HAM. Oke, itu saja. Selamat mengerjakan. Pada pertemuan tanggal 9 Oktober 2020, kita akan melanjutkan bab 3. Kita akan fokus membahas kesaksian Alkitab tentang manusia, implikasi terhadap HAM, perdebatan mengenai hak hidup, dan kewajiban manusia menyangkut demokrasi dan HAM. Kita akhiri pembelajaran hari ini dan silakan kalian tutup dalam doa secara pribadi. Silakan. Kata ucapkan sampai jumpa lagi. Salam sehat dan tetap semangat. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.